Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, pada kesempatan hari ini, di video ini saya akan mulai menjelaskan tentang pengantar program linear ya. Kita nanti akan mulai dengan bagaimana itu soal-soal program linear, kemudian bagaimana cara memodelkan persoalan program linear, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Nah, untuk program linear sendiri sebetulnya sudah pernah dipelajari di SMA. Waktu SMA ada topik atau materi matematika dengan judul program linear sama. Nah, di situ juga sudah dipelajari bagaimana cara menyelesaikan soal-soal program linear, kemudian bagaimana merubah soal-soal program linear yang biasanya itu berbentuk soal cerita ke dalam model matematika. Nah, di sini untuk yang level perkuliahan, di awal-awal itu hampir sama dengan di level SMA ya. Jadi ada soal cerita, kemudian kita memodelkan, menyelesaikannya dengan grafik, dan nanti setelah itu akan ada metode baru yang mungkin baru dipelajari di sekarang. Nah, di sini untuk pendahuluan, nanti di program linear, di persoalan program linear akan ada beberapa istilah yang muncul, yaitu ini ada 4. Ada variabel penentu atau variabel keputusan, kemudian ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala, dan juga ada batasan variabel. Nah, apa itu semua istilah ini tuh apa? Nah, saya akan jelaskan langsung melalui contoh ya. Nah, di sini ada contoh 1. Sebelum ke contoh 1, saya tunjukkan dulu ininya. Bentuk umum dari persoalan atau model matematika program linear ya. Nah, fungsi tujuan itu yang ini, yang biasanya fungsinya untuk maksimal atau minimum ya, fungsi tujuan. Kemudian ada pertidaksamaan atau fungsi kendala di sini yang biasanya berbentuk pertidaksamaan, namun tidak menutup kemungkinan juga bisa bentuknya persamaan ya. Kemudian ada batasan variabel di mana disebutkan bahwa semua variabelnya itu lebih dari atau sama dengan 0. Karena yang kita tahu biasanya soal-soal program linear itu kan konteksnya di kehidupan nyata. Sehingga variabel-variabelnya itu positif. Tidak mungkin misalkan ditanyakan keuntungan negatif, kemudian ditanyakan jumlah barang gitu, tidak mungkin jumlah barang itu negatif. Jadi di sini batasan variabelnya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita langsung saja ke contoh soalnya. Ini ada contoh yang pertama. Contoh pertama ini masih terhitung simpel ya, masih terhitung mudah. Mungkin di SMA sudah pernah sudah pernah menemukan soal-soal yang seperti ini, yang tentang tempat parkir ya. Baiklah, kita bahas dulu ya yang contoh 1. Suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi. Untuk memarkir sebuah mobil diperlukan tempat seluas 10 meter persegi, dan untuk bus itu diperlukan tempat seluas 20 meter persegi. Tempat parkir ini tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bis. Jadi total kendaraan yang bisa ditampung hanya 12. Kemudian yang ditanyakan adalah buatlah model matematikanya. Nah, di sini mungkin karena ini soalnya mudah, sebetulnya bisa langsung dimodelkan saja, diubah ke dalam model, atau barangkali yang masih kesulitan bisa dengan bantuan tabel. Kalau dengan bantuan tabel kurang lebih seperti ini ya. Ini jadi ada luas lahannya, itu yang tersedia adalah 200 meter persegi, di mana mobil itu yang terpakai untuk mobil 10 meter persegi dan bis itu membutuhkan 20 meter persegi. Sedangkan untuk daya tampung itu maksimal semuanya adalah 12, di mana kita masih belum tahu ini jumlah mobil sama jumlah bisnya berapa. Nah, kemudian di sini kita tentukan dulu variabel penentu. Variabel penentu itu berarti ya variabel kita misalkan apa yang ditanyakan di soal itu menjadi bentuk variabel. Di sini saya contohkan X1 sama X2, bisa juga kalian menggunakan X dan Y ya. Nah, X1 di sini banyaknya mobil, X2 itu banyaknya bis. Kemudian di sini untuk fungsi kendalanya atau yang berbentuk pertidaksamaan ya. Jadi di sini 10x1 ditambah 20x2
kurang dari sama dengan 200. Kenapa? Karena lahan yang tersedia itu 200 meter persegi. Makanya di sini tandanya kurang dari atau sama dengan. Tidak mungkin kan yang terpakai itu lebih dari 200. Jadi di sini 10 meter persegi dikalikan dengan jumlah mobilnya nanti ya, dan 20 meter persegi dikalikan jumlah bisnya, itu total tidak boleh lebih dari 200 meter persegi. Kemudian daya tampung tempat parkirnya antara bis dan mobil itu kalau dijumlah juga tidak bisa lebih dari 12. Makanya tandanya adalah kurang dari. Nah, di sini ada syarat non negatifnya adalah X1 plus X2 lebih dari sama dengan 10 ya. Nah, untuk contoh satu ini kebetulan belum muncul pertanyaan atau keterangan tentang fungsi tujuannya. Jadi di sini hanya muncul fungsi kendalanya saja. Nah, sekarang kita ke contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua ini, sebuah perusahaan furniture memproduksi dua macam perlengkapan rumah, yaitu meja tamu dan lemari. Setiap hasil produksi harus melalui dua tahap pengerjaan, yaitu pemotongan dan finishing. Untuk pemotongan, setiap meja dan lemari memerlukan masing-masing 4 jam, sedangkan untuk finishing, meja itu memerlukan 3 jam, lemari memerlukan waktu 2 jam. Setiap penjualan meja memberikan keuntungan 1.200.000, sedangkan setiap lemari memberikan keuntungan 800.000. Waktu untuk pemotongan dalam satu periode yang tersedia adalah 100 jam. Sedangkan untuk finishing, itu yang tersedia untuk satu periode adalah 60 jam. Pertanyaannya, berapakah jumlah lemari dan meja yang harus diproduksi setiap periode agar perusahaan memperoleh laba yang maksimum? Nah, pertama-tama kita bayangkan dulu, kira-kira yang menjadi variabel penentu atau yang kita misalkan sebagai variabel itu yang mana? Biasanya kalian akan mendapatkan hint atau kata kunci atau petunjuk itu di pertanyaannya, pertanyaan fungsi tujuan. Di sini pertanyaannya adalah berapakah jumlah lemari dan meja yang harus diproduksi setiap periode. Nah, berarti di sini yang akan menjadi X adalah jumlah lemari atau meja ya, nanti tinggal disesuaikan. Kemudian yang variabel yang satunya adalah jumlah meja. Nah, kemudian bagaimana cara memodelkannya? Nah, silakan bagi yang bisa langsung, silakan. Tapi yang masih butuh bantuan tabel, juga ini saya bantu untuk memasukkan data-data yang ada di soal ke dalam tabel. Ini yang pertama, ini ya, informasinya. Untuk tahap pemotongan, meja dan lemari memerlukan masing-masing 4 jam. Nah, di sini untuk pemotongan, ya, itu masing-masing membutuhkan waktu 4 jam, baik meja maupun lemari. Nah, sedangkan kapasitas waktu pemotongan yang tersedia untuk satu periode adalah 100 jam. Jadi di sini saya tulis 100 jam kapasitas yang tersedianya. Kemudian untuk proses finishing, meja itu memerlukan 3 jam dan lemari memerlukan 2 jam. Jadi di sini ada 3, 2, sedangkan kapasitas untuk finishing adalah 60 jam. Nah, kemudian laba untuk meja tamu itu 1.200.000, sedangkan untuk lemari adalah 800.000. Yang ditanyakan adalah berapa yang harus diproduksi meja dan lemarinya supaya keuntungannya itu maksimal. Nah, di sini untuk variabel penentunya, saya menggunakan X1 dan X2, boleh dengan XY ya, sekali lagi, atau bebas. Nah, X1-nya saya misalkan adalah banyaknya meja yang harus diproduksi dalam satu periode atau jumlah meja yang harus diproduksi dalam satu periode. Sedangkan X2-nya banyaknya lemari yang harus diproduksi dalam satu periode. Nah, di sini fungsi tujuannya kita tinggal memindahkan data-data yang ada di tabel saja. Nah, di sini untuk fungsi tujuannya maksimum ya, karena soalnya adalah keuntungan maksimum. Jadi fungsi tujuannya Z maksimum 1.200.000 X ditambah 800.000 Y. Ya, kemudian untuk fungsi kendalanya sesuai yang ada di tabel ini 4x1 ditambah 4x2
Nah, ini tandanya kurang dari atau lebih dari. Karena di sini kapasitas yang tersedia itu 100 jam, berarti otomatis dalam satu periode itu tidak boleh melebihi dari 100 jam. Sehingga di sini tandanya adalah kurang dari. Ya, sama halnya dengan yang finishing. Finishing itu 3x1 ditambah 2x2 itu tidak boleh lebih dari 60 jam atau kurang dari atau sama dengan 60 jam. Nah, itu fungsi kendalanya, dan yang terakhir ada syarat non negatif. Karena di sini X1-nya adalah banyak meja, X2-nya banyak lemari, jadi otomatis X1, X2-nya itu pasti positif ya. Nah, itu tentang contoh yang kedua. Saya akan lanjut ke contoh yang ketiga ya. Tadi contoh yang kedua menurut saya juga masih relatif mudah ya. Maksudnya kita bisa langsung menentukan variabelnya, kemudian fungsi kendalanya juga bisa langsung ditentukan atau bisa langsung terlihat. Nah, untuk contoh ketiga, seorang pengrajin menghasilkan meja dan kursi. Dibutuhkan 2 jam untuk merakit satu meja dan 30 menit untuk merakit satu kursi. Perakitan dilakukan oleh 4 orang pekerja dengan 8 jam kerja per hari. Pelanggan biasanya membeli paling banyak 4 kursi untuk satu meja. Oleh karena itu, pengrajin harus memproduksi kursi paling banyak 4 kali jumlah meja. Pengrajin tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan harga jual satu unit mejanya 1.200.000, sedangkan satu kursinya adalah 500.000. Pertanyaannya, berapakah jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi oleh pengrajin tersebut per hari? Nah, di sini mungkin dari contoh yang kedua tadi juga dari pertanyaannya kita mungkin sudah bisa langsung ketahuan, oh berarti yang dimisalkan apa nih? Di sini yang dimisalkan adalah jumlah meja dan jumlah kursi yang harus diproduksi dalam satu hari. Ya, jadi di sini saya menggunakan XY, boleh juga X1, X2 ya. X-nya jumlah meja, Y-nya jumlah kursi yang masing-masing diproduksi dalam satu hari. Kemudian fungsi tujuannya mana? Fungsi tujuannya adalah ini, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, berarti nanti Z maksimumnya adalah 1.200.000 X, ya, X-nya meja, ditambah dengan 500.000 Y. Y-nya adalah kursi. Nah, fungsi tujuannya seperti ini. Kemudian untuk fungsi kendala. Nah, untuk fungsi kendala, yang pertama, kita kembali ke atas dulu ya, ke soal. Nah, bisa dilihat di sini, fungsi kendala itu yang pertama berkaitan dengan waktu merakit ya. Untuk satu meja itu dibutuhkan 2 jam. Sedangkan untuk satu kursi dibutuhkan 30 menit. Sedangkan perakitan itu dilakukan 4 orang pekerja dengan masing-masing itu satu orangnya 8 jam kerja per hari. Nah, kira-kira fungsi kendalanya seperti apa? Kalau kita convert, maksudnya kalau kita buat fungsi kendalanya, yaitu 2x ya, x-nya meja, ditambah 30 menit karena kita satuannya jam, jadi setengah ya, 2x ditambah setengah y, kurang dari sama dengan berapa kira-kira? 8 kah atau 4 kah atau berapa? Nah, ternyata di sini pertidaksamaannya untuk ruas kanannya 32. 32 itu jangan dianggap, misalkan Ibu dalam satu hari kan cuma ada 24 jam, kenapa di sini 32 jam? 32 jam itu di sini itu tidak berkaitan dengan ada berapa jam dalam satu hari, tapi ini hitungannya adalah ada berapa banyak pekerja dan masing-masing pekerja itu 8 jam. Jadi total yang tersedia adalah 32 jam untuk proses pembuatan meja sama kursi ya. Nah, kemudian untuk fungsi kendala kedua seperti apa? Di sini ada kata kunci untuk fungsi kendala kedua, yaitu pelanggan biasanya membeli paling banyak 4 kursi untuk satu meja. Jadi
si pelanggan itu biasanya satu meja pasangannya 4 kursi atau bisa juga kurang dari 4 kursi, boleh 2, boleh 3 seperti itu. Pokoknya paling banyak satu meja itu 4 kursi. Pelanggan nggak mungkin membeli satu meja 5 kursi seperti itu. Nah, oleh karena itu, pengrajin harus memproduksi kursi paling banyak 4 kali jumlah meja. Di sini saya tuliskan ini keterangannya ya. Pelanggan paling banyak memesan 4 kursi untuk satu meja. Kemudian jadi pengrajinnya itu harus menghasilkan jumlah kursinya itu paling banyak 4 kali jumlah meja. Nah, dari sini, dari baris yang kedua ini, kita bisa translate bahwa jumlah kursi itu paling banyak 4 kali jumlah meja. Kalau paling banyak kan berarti tandanya kurang dari sama dengan ya, karena tidak mungkin lebih dari. Kursi di sini tadi dimisalkan kursinya itu Y. Jadi Y-nya itu kurang dari sama dengan 4, mejanya adalah X. Nah, jadi di sini tidak samaannya seperti ini. Kalau kita baca dari kanan ya, Y kurang dari sama dengan 4X. Atau kalau misalkan Y-nya kita pindah ke satu ruas ya, ke ruas kiri semua, maka fungsi kendalanya menjadi 4X min Y kurang dari sama dengan 30. Di mana di sini syaratnya negatif atau batasan variabelnya yaitu XY-nya harus positif karena jumlah kursi sama jumlah meja tidak mungkin negatif ya. Jadi X dan Y harus positif. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk bagaimana cara memodelkan soal-soal program linear yang masih dalam bentuk soal cerita. Nah, nanti untuk di video berikutnya atau di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan grafik. Nah, untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi pokok bahasan untuk video hari ini hanyalah tentang bagaimana cara merubah dari soal cerita, kemudian dirubah menjadi bentuk model matematikanya, supaya nanti bisa langsung diselesaikan dengan metode-metode yang ada dalam program linear. Nah, sekian untuk video ini, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.